situ, Ti? Ada, Pak. Kopi kah? Iya. Boleh kopi ini. Emang enak biasanya ngopi-ngopi pagi ini ya? Subhanallah, Iya. puasa, Pak, puasa. Puasa kah hari ini? Astagfirullah. Sangat Astagfirullah. diingat lah. Baik, Pak. Oke. Pertanyaannya mungkin umum ya. Yang pertama, Kayak apa aja memang umum. ya, gini, Indonesia itu sepertinya agak muluk-muluk ya untuk untuk sertifikat halal, atau mungkin lebih transparan gitu kalau mengatakan rumah makan atau mungkin tempat makannya itu halal atau tidak gitu. Padahal ada memang beberapa warung-warung makan yang memang mengatasnamakan non halal gitu ya. Memang ada di Samarinda ada beberapa. Tapi kebanyakan yang bahkan halal, yang mengaku halal tapi tidak mau menyatakan bahwa tempatnya itu sudah halal. Seperti penelitian beberapa waktu lalu, ketika kita mau tanya aja terkait dengan Bapak, apakah warung makan Bapak sudah bersertifikasi halal? Kata mereka pasti nggak usah pakai sertifikat halal deh. Tempat makan kami kan sudah halal, makan ayam, ikan itu kan juga sudah halal, kata mereka seperti itu. Dan cukup disayangkan ya, Indonesia yang mayoritasnya beragama Muslim tidak mau transparan terkait dengan warung makan atau apapun produk yang memang sudah sertifikat halal. Padahal MUI sudah sangat gencar menyuarakan itu. Bahkan peraturan daerah, setahu saya peraturan Gubernur Kalimantan Timur juga ada terkait dengan sertifikat halal. Jadi Indonesia menurut saya belum transparan terkait dengan sertifikat halal, tapi kita tidak menutup mata juga ketika kita mungkin jalan-jalan ke Singapura, ke luar negeri, mereka sudah besar sekali warung makan menyatakan bahwa 100% halal, dan memang mereka sudah punya sertifikat halal, dan memang di negara-negara luar itu sudah transparan sekali tentang sertifikat halal. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kurang tegas. Harusnya memang pemerintah kita juga tegas ya akan peraturan ketika memang ada warung-warung makan atau tempat-tempat yang berjualan itu itu ketika tidak mencantumkan sertifikat halal, seharusnya ada sanksi yang memang sangat berat diberikan kepada pelaku-pelaku usaha tersebut. Mungkin itu Pak, 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Iya Pak. Oke, Tip. Memang saya sempat melakukan penelitian di 2014 ya, menjelang lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Itu luar biasa konflik interest-nya. Saya sebut konflik interest karena apa? Tanda kutip MUI yang sudah lebih dari 30 tahun memegang mandat bahasa saya mandat ya, dari masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal, kemudian negara mengambil alih tanda kutip terhadap kewenangan itu. Bahkan waktu itu sempat istilahnya, ya udah kalau Kementerian Agama mau ambil semua aja sudah. Tapi ternyata tanda kutip Kementerian Agama pun tanda kutip tidak sanggup secara serta-merta melakukan proses sertifikasi halal itu secara tuntas. Karena untuk membina satu auditor itu tidak mudah. Alhamdulillah saya sudah 2 periode di Komisi Fatwa, melihat betul bagaimana mekanisme pengajuan produk halal itu, dan auditornya itu benar-benar pure. Mereka punya tanggung jawab moral. Bahkan satu contoh yang saya sebut dengan tanggung jawab moral itu, kalau mereka melakukan audit ke satu tempat, misalkan ke satu produk ya, mereka tidak boleh mencicipi produk itu. Nggak boleh. Bahkan ya kadang yang masyarakat ucapan terima kasih ya, dititipinlah barang itu, mereka pasti tolak. Dan itu tidak dibayar. Kecuali mereka dibayar dari awal ya, proses awal itu. Karena untuk pengajuan sertifikasi itu yang mengajukan lah ya, yang membayar. Nah di sini betapa kesadaran masyarakat sebenarnya. Saya mencoba melihat kesadaran masyarakat kita masih lemah. Karena mereka merasa cukup dengan hasil yang mereka dapatkan. Dengan menjual produk makanan dan dibeli oleh masyarakat sekitarnya,
selesai gitu. Nah, bagi negara-negara yang peduli terhadap kemasan, packaging dan sebagainya dari satu produk dan meningkatkan hasil dari produk itu, tentu itu sangat sangat luar biasa. Contoh Jepang itu bukan negara Muslim, tapi mereka berani menerbitkan produk-produk yang memang halal gitu. Thailand juga seperti itu. Bahkan di Thailand itu ada daerah-daerah khusus yang memang menjual produk-produk halal. Hampir semua negara, termasuk Tiongkok. Tiongkok juga peduli dengan halal. Jadi kalau ke Tiongkok ada beberapa daerah-daerah yang memang di sana memang menjual produk halal. Jadi orang tidak ragu lagi terhadap produk halal itu. Nah, bisa dibayangkan pasar yang lebih dari 1 miliar penduduk dunia itu beragama Islam, itu pasar yang sangat potensial. Apalagi Indonesia gitu loh. Nah, kesadaran kita terhadap keberadaan perdagangan internasional dan global tadi, itu masyarakat kita belum sampai sejauh itu melihatnya gitu. Yang kedua, saya melihat kelemahan dalam hal sosialisasi. Jadi proses sosialisasinya pun tidak tuntas. Bahasa mandatori itu sebenarnya instruksi dan itu hukumnya wajib. Nah, tapi saya melihat di undang-undang ini ada sisi kelemahan. Kelemahannya adalah meskipun di situ dituntut bagi mereka yang melakukan pelanggaran administrasi terkait dengan produk halal, bahkan di dalam hal ini misalkan terhadap pemalsuan. Karena kemarin itu kita di MUI itu sempat menemukan pemalsuan label halal oleh beberapa konsumen, tapi enforcement-nya juga nggak ada gitu. Kita harus mengadukan. Terus siapa yang memproses dan sebagainya? Kalau Perda itu kan ada polisi pamong praja ya yang menangkap dan sebagainya. Kalau ini mekanismenya tentu mekanisme pidana secara umum. Karena di sini sebenarnya ada aspek pidana administrasi ya. Jadi pidana administrasi dan itu lebih bersifat administrasi. Sifatnya denda saja gitu loh. Meskipun denda maksimalnya 2 miliar, itu cukup besar. Dan itu bahasanya maksimal loh. Nah, sanksi kurungan itu hanya beberapa bulan dan itu sangat ringan sekali. Maka alat tekan untuk penegakan hukumnya juga masih perlu dilihat lebih jauh. Jadi di sini saya melihat pertama aspek kesadaran masyarakat, apalagi masyarakat mengatakan, oh saya sudah haji kok, saya muslim kok, nama saya juga udah muslim kok, masa Anda nggak percaya dengan produk saya gitu misalkan begitu. Nah ini kan tinggal trust-nya masyarakat terhadap satu produk. Tapi itu tadi, dulu saya sempat berdiskusi dengan beberapa teman-teman di Ciputat saat ide pemikiran tentang sertifikasi produk halal. Ada gagasan mengatakan, loh kenapa harus disertifikat halal gitu ya? Yang halal dengan yang haram itu kan lebih banyak halalnya daripada haramnya kan begitu ya. Mungkin kita sama-sama berpikir cara berpikirnya sama gitu. Tapi ternyata setelah saya memahami lebih jauh tentang pemaknaan sistem jaminan halal itu, yang dilindungi itu adalah persoalan yang bersifat subhat. Kalau babi itu pasti haramnya gitu loh, nggak usah diperdebatkan lagi. Anjing itu pasti haramnya. Tapi hal-hal yang sifatnya subhat kita nggak tahu. Ini proses bagaimana orang menyembelih hewannya, bagaimana mereka melakukan proses packaging. Karena dalam pengepakan itu kadang orang harus menyisipkan zat atau sesuatu yang sifatnya pengawet gitu ya. Nah, apakah pengawet ini adalah sesuatu yang bersifat halal atau tidak? Itu luar biasa. Sampai sejauh itu loh jaminan produk halal itu melingkupinya. Gitu. Nah, di sini kesadaran masyarakat masih sangat lemah terhadap itu. Dari beberapa hasil riset teman-teman, termasuk kami waktu itu juga menemukan hal-hal yang serupa. Jadi masyarakat itu lebih percaya kepada makna-makna simbolik di masyarakat. Dia kan orang Muslim, masa dia jual barang yang haram. Padahal mereka tidak sadar, secara tidak sadar, ada sebuah mekanisme dalam hal proses produk. Nanti dilihat di slide saya itu juga ada di situ bagaimana satu produk yang disebut dengan produk itu disebut sebagai produk itu tidak berhenti dengan apa yang sudah kita makan. Tapi proses dari hulu sampai ke hilir itu memang benar-benar halal. Caranya juga harus halal, alatnya juga harus halal. Bayangkan kita temukan ini contoh saja, mohon maaf, satu profesi pembuatan
tahu dan tempe misalnya. Itu banyak sekali yang kita menemukan yang tidak toyib di situ. Barangnya halal tapi tidak toyib gitu. Dan MUI dengan Komisi Fatwanya serta LPPOM-nya bisa menolak satu produk kalau saat melakukan audit di lapangan, kita temukan misalkan saat proses pembuatan, misalkan penggorengan keripik nih ya, ini contoh, keripik itu kan sesuatu yang sederhana gitu ya. Tapi tempat menggorengnya, mohon maaf, itu di samping toilet, itu bisa kita tunda proses sertifikasinya. Artinya apa? Ini hal-hal yang bersifat toyib, meskipun yang toyib tadi itu wilayah kesehatan. Ya. Wilayah kesehatan sebenarnya. Jadi PIRT itu contoh, PIRT itu satu proses di mana UKM misalnya mengajukan sertifikasi halal, dia harus mengantongi yang disebut dengan PRT, keterangan layak, sesuatu layak sehat gitu ya. Jadi nanti Anda misalkan ke pengisian air isi ulang, ini contoh. Air isi ulang itu diperiksa oleh Dinas Kesehatan layak konsumsi ya, layak sehat. Artinya bisa dimakan dan itu sehat. Boleh saja dimakan. Tapi sesuatu yang layak sehat itu belum tentu halal. Gitu kan? Belum tentu halal gitu. Karena apa? Misalkan ini, babi. Babi itu ya secara umum layak saja dimakan. Kesehatannya juga relatif gitu kan. Relatif dalam artian dengan konsumsi terbatas, ya babi sehat saja menurut sebagian orang. Tapi bagi orang Islam, oh itu haram hukumnya karena zatnya memang haram. Nah ini kesadaran terhadap itu. Yang kedua memang sanksinya meskipun sanksinya cukup berat dengan kurungan atau denda sampai 2 miliar, itu bagi kita tentu itu tidak sebanding dengan satu produk. Karena dalam Islam itu hikmatul tasyri di balik kehalalan satu produk itu berpengaruh. Makanya Islam itu sangat menekankan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa disebut demikian? Karena produk atau satu produk yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh dengan perilaku kita. Di situ ada hadis Nabi yang mengatakan doa pun tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memakan sesuatu yang haram. Jadi dia udah berdoa sedemikian rupa tapi karena makanannya haram, itu tidak akan diterima oleh Allah doa. Mungkin itu ya. Silakan yang lain. Pak, di sini Bu Yanti mengatakan bahwa bagaimana kalau untuk produk seperti tas atau jaket, ngecek sertifikat halalnya itu gimana, Pak? Buat ngecek sertifikat halalnya. Oh iya, jadi misalkan satu produk itu harus dilihat dari jadi gini, secara teknis biasanya auditor saat melakukan audit lapangan, mereka akan melihat bahannya seperti apa, gitu ya. Jadi bahannya dulu dilihat. Yang kedua, apakah bahannya ini adalah sesuatu yang bersifat halal? Satu, zatnya ya. Yang kedua, prosesnya. Jadi proses pembuatannya, misalkan Anda pengusaha amplang ya. Amplang itu dari A sampai Z membuat amplang itu diperlihatkan. Termasuk pembuatan tas tadi. Itu satu produk yang diperlihatkan prosesnya. Misalkan ternyata yang diambil itu adalah kulit buaya. Pertanyaannya adalah, apakah kulit buaya itu adalah sesuatu yang bersifat halal atau tidak? Kan begitu. Ada kulit ular. Apakah ular itu sesuatu yang bersifat halal atau tidak? Kulit kambing. Kulit kambing itu kan harus disamak dulu. Bagaimana cara menyamaknya, bagaimana prosesnya, itu diperlihatkan sampai sejauh itu. Lalu kemudian bagaimana tahapan-tahapan sampai kemudian dia menjadi produk. Nah, produk ini itu setelah dilihatkan prosesnya baru kemudian disampaikan ke MUI untuk mendapatkan Komisi Fatwa untuk mendapatkan fatwa terkait dengan itu. Dan di Komisi Fatwa kita minta review tadi. Review prosesnya seperti apa, bahannya seperti apa. Sering kita menyebut titik kritis ya. Titik kritis dari sebuah produk. Jadi misalkan saya ambil contoh produk air isi ulang galon ya, sering kita isi galon gitu ya. Kita melihat air doang kok, nggak ada masalah. Apalagi airnya dari PDAM katanya, nggak ada masalah kan. Ini pikiran kita.
Tapi ternyata dalam proses sterilisasi, proses penyaringan, di dalam proses penyaringan inilah yang kemudian ada titik kritis di sana yang disebut dengan arang aktif. Arang aktif itu ada satu filter yang dimana air bisa mengalir di sana, kemudian disterilkan airnya, dan hal-hal yang bersifat mengganggu kesehatan bisa disaring di sana. Nah, penyaring ini, mungkin kita banyak yang nggak tahu di situ ya. Penyaring ini ternyata ada produk yang bersumber dari tulang babi. Tulang babi loh. Jadi kalau kita lihat dari situ, berarti dia sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang bersifat najis. Air yang asalnya dari PDAM itu suci lagi mensucikan, bersentuhan dengan sesuatu yang najis, kemudian dialirkan, hanya sekedar untuk menjadi filter, dialirkan, kemudian kita beli produk galonnya, itu bisa najis. Gitu loh. Nah, maka kemudian biasanya ada yang disebut dengan positive list. Positive list itu air itu positive list sebenarnya. Tidak perlu dicek lagi air itu ya halal. Terus telur itu nggak perlu lagi Anda minta sertifikasi halal ya, kecuali telur asin atau produk olahan. Nah, produk olahan itu berbeda. Tapi telur itu sesuatu yang bersifat positive list. Terus gula merah. Dulu gula merah belum positive list, sekarang disebut dengan positive list. Positive list itu adalah sesuatu yang sifatnya alamiah dia, alami. Contoh yang lain itu kalau kita mau ke arah Palaran kemana sana itu kan ada sumber gas gitu ya, yang itu menghasilkan saya lupa nama istilah kimianya itu, yang itu digunakan untuk penguat aroma wewangian. Sebenarnya itu bukan alkohol, ya gitu ya, itu bukan alkohol. Maka kemudian orang saja secara umum mengatakan itu alkohol karena dia satu produk yang sifatnya alami, dia tidak bisa. Yang disebut dengan khamar atau alkohol itu adalah satu proses di mana secara kimiawi itu barangnya diolah. Contohnya al-inab. Inab itu dari anggur, anggurnya disimpan sedemikian rupa, kemudian dia berubah bentuknya, ini menjadi alkohol namanya. Dan itu khamar itu haram. Tapi kalau memang dari alamnya di sana itu sudah ada seperti itu, ya itu tidak menjadi haram karena positif list dikategorisasikannya. Oke, garam juga meskipun sekarang orang garam tetap mengajukan proses sertifikasi halal. Gula tetap mengajukan proses sertifikasi halal. Tapi kalau telur ya nggak perlu lagi. Telur gimana ayam ngetesnya gitu ya? Itu nggak masuk karena itu sudah termasuk positif list. Oke, jadi tadi kalau tas, produk-produk itu ya perlu dilihat dari mana sumbernya, bentuknya seperti apa, cara membuatnya seperti apa, dan seterusnya ya. Oke, silakan. Ya, Bu Irma, mohon maaf. Saya kurang fokus tadi. Selanjutnya, buat Bapak Imam Faisal, tadi ingin bertanya, silakan Pak. Silakan, Ustaz. Nggak kedengaran ya? Bapak Imam, atau ada yang lain sebelum sambil menunggu Pak Imam, atau ada yang lain yang ingin bertanya? Ya, Bu Irma mau nanya. Ini Pak Imam ini Pak Imamnya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Imamnya Bu Irma bukan ya? Bukan ya. Saya Bu Irma juga punya Bapak Imam. Narasumbernya ganteng banget ini. Barakallah. Terima kasih. Ya gimana Bu? Jadi yang menanya Pak, implementasi untuk di Indonesia itu gimana Pak sejauh ini? Soalnya Indonesia dan apa perbandingannya kalau dibandingkan dengan Malaysia? Oke, terima kasih. Untuk konteks Indonesia, setelah 2014 itu di undang-undang itu ditegaskan setelah 5 tahun undang-undang ini disahkan, itu baru
diterapkan secara konsisten. Ya. Artinya kalau dilihat dari 2014, seharusnya 2019 yang lalu di Oktober itu sudah harus diterapkan. Tapi ternyata informasi terakhir itu masih dilakukan proses sosialisasi lagi oleh BPJPH terkait itu sampai 2023. Kalau saya nggak keliru itu catatannya 2020 sampai 2023. Itu terkait beberapa produk-produk dan itu masih sifatnya sosialisasi. Jadi dorongan, makanya sekarang ini belum ada yang langsung ditindak, ya, kecuali mereka yang melakukan pemalsuan misalnya. Kalau pemalsuan itu nanti pidana pemalsuan. Jadi tidak hanya undang-undang sistem jaminan halal yang mengikatnya, tapi terkait dengan pidana secara umum pemalsuannya itu kena dia di situ. Nah, sedikit membandingkan dengan Malaysia, dahulu sebelum sistem yang berlaku di Malaysia saat ini, dahulu di Malaysia itu LPH-nya, lembaga penjamin halalnya, yang seperti saya sebut LPPOM tadi contohnya, itu mereka itu banyak dulunya. Tapi sekarang hanya satu negara saja punya. Jadi agak berbeda dengan Indonesia sekarang ini. Dahulu kita punya satu, sekarang itu dibuka sedemikian rupa, ada banyak LPH gitu. Meskipun yang menentukan kehalalannya tanda kutip nanti hanya MUI dengan komisi fatwanya. Artinya sebenarnya Indonesia itu ingin membuka kesempatan istilahnya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Dan ini mendorong kepada perguruan tinggi untuk andil dalam sistem produk jaminan produk halal itu sendiri. Maka dipersilakan kita IAIN alhamdulillah sudah memiliki beberapa auditor, 3 orang auditor di IAIN. Selamat datang Bu Maisarah. Ahlan wa sahlan. Iya, baru kelihatan. Muji tadi Pak Haji, sorry. Iya. Lama aja nggak jumpa ini ya. Nanti Bu Mai mungkin bisa nambahkan bagaimana Malaysia punya konsep gitu ya. Tapi sepengetahuan saya itu agak sedikit berbeda sedikit dengan Indonesia. Kalau di kita itu LPH-nya banyak gitu. Sekarang ini ya setelah undang-undang itu, maka kemudian NU punya LPH, Muhammadiyah punya LPH, YIN punya LPH. Nah ini kebebasan bagi masyarakat untuk memilih LPH mana yang melakukan audit nanti terhadap produk-produknya gitu kan gitu. Jadi misalkan saat saya contohkan tadi saya mengajukan proses sertifikasi halal ya, saya tinggal masuk ke LPH-nya YIN, saya minta perisakan, saya bayar gitu ya, dan seterusnya hasilnya itu. Dan ini mereka yang LPH ini tidak LPH sembarangan. Lembaga penjamin halal ini harus mendaftar dahulu, kemudian ada proses akreditasinya, dan yang melakukan akreditasi itu adalah BPJPH dan MUI bersamaan, dan auditornya juga dilakukan akreditasi, disertifikasi saya maksud, lembaganya diakreditasi, auditornya disertifikasi. Dan itu orang-orang yang profesional, karena bidang-bidangnya juga yang sesuai dengan misalkan teknik kimia, biologi, jadi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kelaboratoriuman, sehingga hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Ini gambaran implementasi sistem jaminan produk halal dan thayyibnya di Indonesia. Kita sebenarnya cukup mengapresiasi negara dalam hal ini aware sekali terhadap melindungi segenap tumpah darah Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, terhadap produk-produk halalnya. Dan ini negara menjamin untuk itu. Maka kemudian sebenarnya ini kajiannya luar biasa. Ada teman-teman mahasiswa kalau membaca undang-undang ini banyak hal yang bisa didiskusikan dan banyak hal yang bisa dieksplor lebih jauh untuk dijadikan bahan riset ya sebenarnya seperti itu. Itu Bu Irma ya. Silakan. Pak Imam tadi mau nanya ya. Oh ya Pak Imam. Pak Imam iya, silakan Pak Imam. Baik. Alhamdulillah yang pertama mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Iya. Bukan istri yang ganggu Pak ya. Semoga Pak Murjani sehat selalu dan juga teman-teman yang lain. Iya. Kalau kita baca berita baru-baru ini ada pemalsuan daging babi ya. Oh iya betul. Yang disulap menjadi daging sapi. Betul.
Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa lolos di Indonesia, sedangkan di negara kita sudah ada MUI, ada BPJPH. Kemudian apa tindak lanjut dari kedua badan tersebut, ya, MUI dan juga BPJPH? Itu saja, Pak. Oke, terima kasih langsung ya, moderator ya. Biar waktu kita efektif juga. Nanti kalau jamaahnya sampai 40 kita khutbah di sini aja ya setelah Jumatnya. Iya, Pak. Nanti diskusi Jumatannya itu ya. Oke, kejadian itu luar biasa dan itu berulang kali ya, berulang kali. Bahkan di Samarinda dulu sempat heboh bakso babi ya, bakso celeng dan sebagainya. Di kita itu kalau babi, celeng sama sapi itu dari sisi bentuk itu sebenarnya sudah bisa dibedain, gitu. Sudah bisa dibedain. Kalau babi itu lebih ke ini ya, lebih pucat dia agak putih-putih gitu dagingnya, dan seratnya juga lembut. Kalau celeng itu agak kasar seratnya, tapi dia lebih pucat dibanding sapi. Itu tekstur barangnya. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau beli daging apa segala itu diperhatikan jenisnya. Jangan mudah percaya dengan itu. Bahkan itu mohon maaf, kesadaran masyarakat kita teramat sangat lemah terhadap produk halal karena kebutuhan ekonomi itu persoalan lain gitu. Ya. Dan ini memang seharusnya itu sudah sanksi pidana karena sudah melakukan pemalsuan. Itu bisa dipidana. Dan ini sifatnya pidana umum ya, nggak perlu dilaporkan, polisi itu harus melakukan tindakan itu, kecuali dia memalsukan logo halal. Nah sementara ini mohon maaf saya belum melihat logo halalnya Indonesia dengan BPJPH-nya. Yang beredar sekarang ini kan masih logo halalnya MUI. Di catatan akhir dari BPJPH itu sepengetahuan saya untuk logo atau untuk proses sertifikasi sampai tahun 2020 ini itu dipersilahkan sampai akhir masa periodenya. Misalkan di 2020, di 2019 dia mengajukan, ternyata terbit sertifikatnya di 2020, maka pemberlakuannya yang selama ini 2 tahun untuk MUI, tapi untuk BPJPH itu sekarang kalau nggak salah itu 4 tahun. Jadi memang agak lama gitu ya, berproses dia, dan itu bervarian. Nah, saya melihat ini sebenarnya sudah termasuk pidana umum ya, pidana umum, karena motifnya adalah pemalsuan. Kecuali dia sangat jelas mengatakan ini daging celeng, itu nggak ada masalah. Kalau kita pergi ke pasar subuh di sana ya, pasar subuh yang di pelabuhan sana, itu bisa Bu Mai nanti mampir ke sana. Itu yang jualan babi atau celeng di sana masih kopiah haji di sana. Anda bisa temukan di sana. Yang jualannya itu ya pakai kopiah haji dia, tapi yang dijualnya celeng gitu. Celeng itu babi hutan, gitu ya, babi hutan. Nah, babi hutan itu agak berbeda dengan babi piaraan. Kita nggak memperdebatkan, tapi joke atau bercandaan teman-teman di MUI itu, kenapa babi itu diharamkan? Karena babi itu tanda kutip saudaranya manusia. Katanya begitu. Kenapa disebut demikian? Gen yang terdekat dengan manusia itu babi. Cangkok jantung ya di Cina, salah satu cangkok jantung yang bisa diambil itu adalah jantung babi. Itu salah satunya. Makanya mutasi penyakit yang lebih kuat, cepat mutasi penyakitnya itu kalau kita mengkonsumsi babi. Itu salah satu hikmah kenapa babi itu diharamkan buat kita. Dan kalau mau dibedah babi itu, organ tubuhnya itu tanda kutip mirip dengan manusia. Itu. Jadi kalau mau bedah babi, jantungnya itu mirip dengan jantung manusia. Jadi bercandaan teman-teman itu, babi itu diharamkan bukan karena cacing kita, tapi karena dia adalah saudara. Nggak boleh saudara makan saudara katanya. Ini bercanda ya, nanti jangan sampai keluar. Gini ya. Jadi Pak Imam, saya melihat itu pidana secara umum, pidana umum ya. Dan sah saja misalkan MUI kalau mau melaporkan, tapi menurut saya tidak perlu dilaporkan karena contohnya begini, itu sudah bahasanya tertangkap tangan, itu nggak perlu ada laporan lagi secara hukum, itu sudah harus diproses oleh pihak kepolisian. Contoh orang mencuri ya, biasanya kan yang melapor
melapor terjadi pencurian itu yang punya rumah. Tapi saat polisi melihat orang melakukan pencurian, itu nggak perlu menunggu laporan lagi, polisi harus tangkap dia. Gitu. Nah, ini tinggal aparat penegak hukum saja untuk melakukan proses gitu. Sepengetahuan saya itu sudah diproses dan prosesnya sudah berjalan. Gitu ya. Jadi ini termasuk penipuan karena dan itu pidana umum saja penipuan itu. Mengatakan daging celeng adalah daging sapi, nah itu penipuan sudah. Tapi kalau dia mengatakan ini daging celeng, itu nggak masalah. Tanda kutip di Indonesia kan bebas ya, berdagang bebas ya, dan itu tidak akan dipertanyakan Anda beragama apa. Itu Indonesia ya, karena negara kita bukan negara agama tanda kutip. Jadi masalah dia dagang celeng, namanya adul, misalkan mohon maaf ya, itu nggak pernah dipertanyakan. Makanya kalau Mas Imam mau mampir ke pasar subuh di pelabuhan sana, lihat saja yang jualan babi itu masih ada. Saya nggak sempat kirim fotonya ya. Itu ada sempat observasi tim kita ke sana, itu yang jualan celeng itu mohon maaf pakai kopiah dia. Dan kopiahnya kopiah haji gitu loh, astagfirullah saya bilang. Tapi yang dia jual adalah celeng gitu kan. Babi hutan itu. Gitu. Oke, begitu ya. Boleh yang lain silakan. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari alumni kita, Pak Kak Sadam Hussein. Tahapan untuk mendapatkan iya. Saya bacakan ya pernah Pak. Ketemu Mas Sadam ini ya. Gimana? Oke, Pak, Gimana? Tahapan untuk mendapatkan label halal atau mendapatkan sertifikat halal itu. Terus perizinannya mulai dari mana Pak? Misalkan saya membuat produk yang baru. Tahapan untuk mendapatkan label halalnya. Ini nanti mungkin di teman Mas ini akan sharing di situ sangat clear sekali ya. Saya contohkan di proses tahapannya tadi. Tapi gambaran umumnya begini. Anda punya usaha dan usaha itu sudah punya badan hukum gitu ya. Minimal dia nama ya dan mengantongi misalkan ini saya ambil contoh Amplang misalkan. Amplang itu memang sudah memiliki nama sendiri. Nama itu kan harus didaftarkan ya, merek dan sebagainya. Terus di PRT-nya, PRT itu saya lupa istilah PRT itu, tapi itu satu bentuk keterangan tentang layak sehat ya istilahnya dari Dinas Kesehatan. Maka kemudian lampiran-lampiran tentang status dan sebagainya, proses termasuk bahannya, bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan amplang itu harus jelas. Misalkan belida. Kalau nggak ada belida apa? Ikan belida atau ikan tenggiri atau ikan haruan, itu jelas ikannya. Gitu ya. Termasuk garamnya, mereknya apa, terus gula mereknya apa, tepungnya mereknya apa, dan seterusnya. Kalau semuanya itu sudah termasuk yang halal, itu tinggal tim audit itu turun ke lapangan. Jadi tahapannya adalah sekarang ke Kementerian Agama, daftar ke BPJPH. Di BPJPH itu nanti ada nama perusahaan dan sebagainya itu diterima administrasi sifatnya, ditaksir berapa nilai harganya, nilai biayanya. Nah setelah itu kita diminta ke LPH, Lembaga Penjamin Halal. Nah contohnya di IAIN kita punya LPH ya, direkturnya Ibu Maisarah ini. Nah ke LPH, nah ke LPH-nya IAIN itu nanti tim auditnya turun ke lapangan, memeriksa, barangnya diperiksa, dan seterusnya. Kalau ada hal-hal yang masih meragukan, itu bisa dilabkan. Ya kan? Kalau misalkan tadi amplang itu bahan bakunya adalah ikan belida. Terus garamnya segitiga berlian, itu sudah bersertifikat halal. Terus gulanya gula tebu, gulaku udah bersertifikat halal. Terus mecinnya Ajinomoto sudah bersertifikat halal. Kecapnya Bango bersertifikat halal. Terus minyak bimoli sudah bersertifikat halal. Gitu ya. Sudah ada semuanya. Terus cara membuatnya, bagaimana cara membuatnya? Di wajan, air dituang. Itu prosesnya dilihat nanti oleh tim audit. Nah, tim audit ini kemudian menginventarisir hal-hal apa, airnya air apa nih? Air PDAM, misalkan. Langsung, itu positif list, nggak ada masalah. Tapi kalau dia menggunakan misalkan air isi ulang pakai galon, itu dicek ulang tuh. Apakah air isi ulang isi galon tadi itu sudah memiliki sertifikat apa enggak? Sampai sejauh itu. Jadi dilihat sampai sejauh itu,
ternyata galonnya belum bersertifikat halal misalkan, air isi ulangnya, maka dicarikan tempat yang bersertifikat halal, gitu loh. Kalau enggak ya sekalian aja ke PDAM-nya. PDAM itu nggak pakai sertifikat halal pun oke, karena dia positif list. Meskipun PDAM-nya Balikpapan itu sudah mengajukan sertifikat halal dan sudah mendapatkan sertifikat halal. Oke. Nah, selanjutnya proses ini hasilnya itu dikembalikan ke BPJPH, BPJPH minta Komisi Fatwa MUI untuk bersidang. Nah, bersidanglah Komisi Fatwa tadi dengan unsur-unsur yang ada yang dilibatkan, baik kementerian maupun lembaga, tapi MUI bersidang secara independen. Dia tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa, hasilnya dikembalikan BPJPH. Kalau hasilnya itu diterima, maka BPJPH, ini prosesnya dari A sampai Z itu paling lama 30 hari, paling lama. Jadi sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan itu selesai. Nah, jadi pemeriksaan berkas itu paling 3 hari, 5 hari sudah selesai. Kemudian ke LPH yang berproses nantinya. Tim audit Mohon maaf. Pak? Oke, biasalah. Nah, biasanya teman-teman LPPOM itu ngajak teman-teman Komisi Fatwa untuk melihatlah bagaimana sih proses audit itu gitu. Nah, ini kita juga bisa melihat proses itu ya, dan pengalaman ini luar biasa, dan makanya kita bisa bercerita tentang bagaimana proses itu dilakukan. Jadi kalau dilihat dari tadi sebenarnya sangat sederhana dan itu mudah. Biayanya juga murah, nggak mahal. Tapi hasilnya luar biasa, keberkahannya luar biasa. Bahkan sempat saya ingat itu di Kalimantan Utara, Bulungan itu kepala Disperindakhopnya itu, mohon maaf, Nasrani, tapi dia sangat peduli sekali terhadap sertifikasi halal. Jadi beberapa UKM-UKM yang ini disupport, bahkan dibiayai oleh pemerintah daerah, yang ngambil sertifikat halalnya itu kepalanya, kepala Disperindakhopnya, dan itu non-muslim dia. Luar biasa ya. Jadi bahkan bakery-bakery di Samarinda yang, mohon maaf, yang non-muslim itu, ya mereka sangat aware sekali, peduli sekali dengan sertifikasi halal. Dan itu menjadi catatan karena mereka sadar tentang kompetisi ya. Jadi persaingan usaha itu, persaingan usaha. Termasuk tidak hanya rumah makan, catering juga begitu. Sekarang catering kalau mau tender, mengajukan tender ke perusahaan untuk mendapatkan hak untuk kesempatan melayani misalkan cateringannya, itu salah satu unsur yang dicari oleh perusahaan atau pemerintahan itu adalah dia sudah bersertifikat halal atau belum, gitu loh ya. Jadi sertifikat halal itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Oke, silakan, masih ada yang lain. Ya, halo. Silakan. Oh, mohon maaf. Ternyata saya unmute, jadi nggak kedengaran suaranya. Mohon maaf, Pak. Untuk penanya ini mungkin untuk penanya terakhir buat Mas Galih. Silakan bertanya, Mas Galih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita ngelihat di Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2003 itu kan, tentang pedoman fatwa halal, kaum muslimin itu nggak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama atau simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran. Nah, sampai di sini saya agak bingung, Pak, karena di lapangan sendiri kita ngelihat juga ada yang apakah halal itu juga mencakup ke rasa yang orientasinya tuh ngarahnya ke yang haram, tapi cara apa namanya, bahan-bahannya itu tidak ada yang kayak kita ngelihat
kopi yang rasanya tuh rum. Ternyata ketika kita lihat perisa rumnya itu halal. Kemudian makanan-makanan orang vegan, ada yang daging hamnya itu rasanya seperti babi, cuman daging babi, cuman komposisinya itu tidak. Komposisinya itu kita lihat ya bahan-bahan yang halal. Gitu. Ya. Oke. Makasih. Saya bisa paham dengan pertanyaan itu. Jadi gini, ini fakta yang sering kita alami di Komisi Fatwa untuk memberikan satu produk, apakah itu layak diberikan fatwa atau tidak. MUI itu menolak pengajuan, ini respon dari MUI nomor 4 tahun 2003 tadi ya, itu acuannya barang itu tidak boleh yang sifatnya berbau sesuatu yang haram. Contohnya gini, ini clear sekali. Mungkin Anda bisa ke salah satu produk makanan fast food itu selain KFC apa yang di Plaza Mulia itu yang di bawah eskalator? Wendy's ya, bukan Wendy's ya. Satunya apa tuh? Di situ mereka punya namanya minuman root beer. Root beer. Bir itu identik ya, awe ya. Ya, mohon maaf, ini saya sebut nama. Perhatikan sekarang itu, mereka sudah dapat sertifikat halal. Tidak ada lagi produk yang namanya root beer di sana. Karena waktu itu saat mereka mengajukan sertifikasi halal, kalau masih ada namanya bir di sana, itu pengajuan sertifikatnya pasti ditolak. Nggak bakal selesai. Karena tanda kutip menjadi subhat. Nah, kita menghindarkan hal-hal yang sifatnya subhat. Ini root beer ini apakah bir beneran atau ternyata bukan bir memang kan? Itu kan sejenis cola yang dibikin perisa gitu. Tapi bukan bir dia. Nah, nama saja itu sampai sejauh itu loh ikhtiatannya fatwa untuk mengatakan halal tidaknya. Sesuatu yang berbau hal-hal yang bersifat haram itu pasti ditolak. Yang kedua rum. Rum itu kan perisa untuk apa ya? Bikin cake apa namanya itu, Bu Irma? Black Forest. Nah, rum itu sekarang nggak boleh. Tapi sekarang itu ada beberapa klasifikasi, namanya bukan rum, tapi fungsinya sama dengan rum tadi, perisa, gitu ya. Jadi namanya nggak boleh sama dengan rum. Kalau rum itu identik dengan alkohol. Jadi sesuatu produk yang dihasilkan dari olahan alkohol, disebut dengan rum. Makanya kalau Anda beli Black Forest, aromanya menyengat dan sebagainya, itu pasti rum, gitu loh. Nah sekarang ada produk varian yang sama dengan itu, tapi bukan dari alkohol, namanya juga bukan rum. Mohon maaf, saya lupa namanya itu ya. Itu. Nah, yang ketiga ada beberapa pengusaha yang nyeleneh gitu ya. Misalkan rawon setan gitu ya. Itu hal-hal yang seperti itu nggak bakal bisa diterima dalam pengajuan sertifikasi halal. Karena itu yang bertentangan dengan nilai-nilai ketoyibannya. Meskipun rawon setan itu ya rawon biasa sebenarnya. Kemarin itu ceker macam-macam lah itu ya. Yang aneh-aneh gitu. Itu kalau mengajukan nggak diterima. Karena memang standar etis. Jadi itu kan etis ya, etika gitu. Mohon maaf sekarang itu banyak yang nyeleneh di ini. Mohon maaf, ada restoran tapi Indonesia saya nggak tahu ya ada apa enggak. Saya sempat melihat di on the spot itu restoran yang mohon maaf menggunakan mangkuknya itu apa ya, toilet itu. Nah, gitu ya. Itu kan restoran itu kalau ngajukan sertifikasi halal nggak bakal keterima. Karena itu bertentangan dengan norma ya sebenarnya. Jadi kepantasan itu sesuatu yang diukur juga dalam hal kita mengajukan menerima atau menolak satu produk gitu. Jadi restoran yang harus dalam penyajiannya pun harus thayyib juga dia, harus halal juga gitu. Barangnya sudah halal tapi saat penyajiannya tidak halal, nah itu nggak benar juga. Termasuk yang contoh sederhana tadi saya bilang, saat mereka bikin dapurnya itu bersebelahan dengan toilet gitu ya, atau mencucinya itu di tempat yang kotor, itu biasanya kita rekomendasi ulang untuk melakukan perbaikan dulu. Setelah perbaikan baru kita evaluasi
baru kita akan melakukan penilaian terhadap produk itu. Jadi dalam hal ini tingkat kehati-hatiannya teramat tinggi karena MUI khususnya itu salah satu fungsinya kan memberikan kenyamanan ya, kenyamanan dan melindungi. Jadi bahasanya itu melindungi dalam hal sebuah kepastian apakah satu produk itu bernilai subhat atau tidak. Kalau haram jelas. Bahkan untuk supermarket pun sama. Anda mau masukin barang atau produk ke hypermart itu barangnya harus bersertifikat halal sebenarnya. Karena hypermart itu sudah bersertifikat halal. Dan dia kan jasa sebenarnya. Nah, jasa layanan terhadap produk-produk. Nah, barang-barang itu harus bersertifikat halal kecuali positive list. Nah, sesuatu yang bersifat positive list ya nggak perlu dipertanyakan. Buah-buahan itu positive list sebenarnya. Gitu ya. Oke, masih ada lagi? Masih Pak, penanya Silakan. penutup dari Boleh. Aisyah Ana Pak. Kayak lagu ini ya. Lagu. Apakah sertifikat halal ini di Indonesia sudah kuat untuk masuk ke pasar internasional, Pak? Yap. Kita sudah punya hubungan internasional, bahkan jauh sebelum lahirnya BPJPH melalui MUI. MUI itu sudah banyak melakukan MOU dengan lembaga-lembaga yang sama dengan MUI. Makanya ada beberapa waktu yang lalu lembaga yang masuk dan itu belum ada kerjasama dengan MUI itu meskipun dia mengatasnamakan lembaga halal di negara sana itu ditolak. Ada sempat kemarin itu saya lupa nama produknya dan yang mensertifikasi halalnya itu bukan lembaga yang sudah bekerja sama. Artinya kalau sama-sama sudah ada kerjasama, makanya di Undang-Undang BPJPH itu ada pasal-pasal yang terkait dengan jalinan kerjasama internasional. Nah, kalau sudah ada kerjasama internasional seperti Malaysia gitu ya, Kim apa segalanya namanya, saya lupa untuk Thailand juga ada. Bahkan di Thailand itu yang menggagas bahkan tokoh pentingnya itu termasuk keturunan dari Kiai Ahmad Dahlan ya, itu yang di Thailand dan itu lembaga halalnya sangat bonafit dan itu banyak hal yang mereka lakukan dan itu sudah kerjasama dengan Indonesia. Jadi kalau barang-barang sudah ada kerjasama lembaganya dengan Indonesia itu biasanya mereka masuk saja. Terakhir kan ada barang yang sifatnya meragukan ya dari Malaysia itu kemarin itu saya sempat lihat itu di sosial media yang beredar di daerah Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Dan itu klaimnya bukan. Nah, ini pemalsuan terjadi dan itu nanti bisa ditindak lebih jauh. Gitu ya. Artinya kalau lembaga itu sudah ada kerjasama dengan Indonesia, keberadaannya diakuin. Seperti Singapura halal itu sudah kerjasama dengan kita, Malaysia juga sudah, Thailand juga sudah, dan banyak lagi. Amerika ada beberapa termasuk di Australia ya kita sudah ada kerjasama seperti itu. Oke. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Waktunya juga udah mepet. Tapi iya. di sini saya sekalian memperkenalkan Direktur Pusat Kajian Halal kita, Ibu Maisyarah Rohni. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Murjani yang sudah menyempatkan waktunya sehingga bisa berdiskusi bersama dengan para peserta diskusi Pusat Kajian Halal YIN Samarinda. Terima kasih ya Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu. Iya. Nanti makan siang sama-sama ya. Oh ya, nanti makan siang ya. Iya, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi dan memang untuk pengetahuan kita bersama, YIN Samarinda juga sudah punya satu lembaga yang memang berkecimpung di bidang kajian halal, namanya adalah Pusat Kajian Halal dan nanti ketika
bisa menjadi lembaga pemeriksa halal itu membutuhkan waktu juga karena sebenarnya kita sudah punya 3 auditor tapi harus mengikuti pelatihan kompetensi auditor. Kemudian kita juga harus melengkapi bahan alat-alat dari lab. Kita sudah bekerja sama dengan Balai POM dan insya Allah ini juga akan bekerja sama dengan Dinas Peternakan ya kalau tidak salah di Kota Samarinda. Jadi menarik sekali memang kalau kita mengkaji karena ini merupakan isu yang sangat hot sekarang. Dan kalau kita bandingkan dengan Malaysia memang mungkin kita sebenarnya adalah kiblat halal ya, terutama kalau dari segi pariwisata juga, dari segi makanan juga kan kita sebenarnya paling banyak muslim di dunia gitu. Seharusnya kita yang menjadi contoh. Nah, kalau kita melihat negara tetangga kita, mereka ini memang didukung oleh pemerintah ya atau di bawah Jakim namanya, sehingga mereka itu seperti lebih teratur gitu dari segi penerapan sertifikasi halalnya. Namun kita juga sudah beranjak dari ketertinggalan kita dengan adanya MUI, LPPOM, kemudian sekarang BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan insya Allah targetnya di tahun 2023 semuanya bisa dijalankan ataupun diterapkan sertifikasi halal di Indonesia. Jadi harapannya adalah mungkin itu semuanya dari kita juga sebagai konsumen untuk bisa mendukung sertifikasi halal ini dengan memilih makanan yang berlabel halal. Kalau kita mendukung ya tentu para pelaku usaha juga akan termotivasi untuk bisa mengurus sertifikat halalnya. Mungkin itu saja dari saya karena waktunya juga sudah menjelang siang. Mau sholat ini Pak Haji mau sholat Jumat sebab. Iya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mai. Terima kasih juga buat pemateri kita hari ini, Pak Haji, Pak Murjani, dan terima kasih buat teman-teman semua, serta terima kasih juga buat Bapak dan Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian bersama. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, bahwa peran dari pemerintah dan masyarakat itu sama-sama penting. Masyarakat itu harus adanya kesadaran terhadap produk halal dan sertifikasi halal. Dan pemerintah juga harus memperbanyak sosialisasi tentang jaminan produk halal ini. Karena dengan adanya undang-undang jaminan produk halal ini, itu memudahkan masyarakat untuk mengetahui produk-produk yang subhat atau yang tidak jelas dengan cara melihat dari zatnya sampai ke pengolahannya dan produksinya dari A sampai Z. Itu semuanya sudah jelas kita tuh mengetahuinya semuanya. Lalu karena adanya sertifikat halal tadi, kita sudah terjamin keselamatan, kenyamanan, dan yang lain-lain kita sudah terjamin itu semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sama-sama. Mabruk. Allah barik fiik. Terima kasih buat semuanya. Siapa nih? Ayolah. Aduh. Oh, rupanya ramai di situ ya. Belum rame. Cuci kayak itu. Ya Bu, Mbak Suci. Iya.